Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Inga, Sarina, dan Agung, akan mempresentasikan materi kami, yaitu akuntansi sewa. Selamat menonton teman-teman semua. Yang pertama, pengertian sewa. Menurut PSAK nomor 30, paragraf 4, sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Nah, sebagai imbalannya nih, lesi ini melakukan pembayaran kepada si lesor. Yang kedua, perkembangan sewa di Indonesia. Nah, sewa merupakan salah satu bentuk pembiayaan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1947 setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama atau SKB dari 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Yang ketiga, unsur-unsur sewa. Jadi unsur-unsur sewa ini ada 6. Yang pertama, suatu pembiayaan perusahaan. Nah, awal mulanya, leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangannya, leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya nih, perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya. Unsur yang kedua yaitu penyediaan barang modal. Nah, biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari lesor. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh lesi umumnya untuk kepentingan bisnisnya. Barang modal ini sangat bervariasi, misalnya berupa mesin-mesin, kendaraan bermotor, pesawat terbang, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keterbatasan jangka waktu. Jadi, apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belum dikatakan leasing, melainkan hanya sewa biasa. Dalam kontrak leasing, selalu ditentukan dengan pasti kapan jangka waktu leasing berakhir. Selain itu, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang yang menjadi objek leasing tersebut. Unsur yang keempat yaitu pembayaran kembali secara berkala. Karena lesor telah membayar lunas harga barang modal kepada penjual atau supplier, maka kewajiban lesi kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada lesor. Lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak leasing. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka leasing mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya. Unsur yang kelima yaitu hak opsi untuk membeli barang modal. Hak opsi yang dimiliki oleh lesi untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula. Artinya, di akhir masa leasing diberikan hak kepada lesi untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak leasing yang bersangkutan atau memperpanjang kontrak leasing tersebut. Unsur yang keenam yaitu nilai sisa atau residu. Nilai sisa merupakan besar jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lesor oleh lesi di akhir masa berlakunya leasing atau pada saat lesi mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing. Oke guys, di sini sama aku Nurul Sarina Alifiantoro. Sekarang giliran aku buat jelasin kalian tentang klasifikasi akuntansi sewa atau leasing. Nah, untuk klasifikasi akuntansi sewa ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu diatur oleh PSAK nomor 30 dan yang kedua yaitu diatur oleh SAK ETAP bab 17. Yang pertama, yang diatur oleh PSAK nomor 30 ini itu memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan atau capital lease, yang kedua adalah operating lease atau sewa operasional. Nah, untuk PSAK nomor 30 ini perlu digarisbawahi ya, kalau PSAK ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public.
Nah, untuk yang pertama yaitu sewa pembiayaan atau capital lease. Untuk sewa pembiayaan ini merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikannya. Jadi, untuk sewa pembiayaan ini boleh dialihkan, boleh juga tidak dialihkan. Nah, agar suatu sewa ini dapat dikatakan sebagai capital lease, maka harus memiliki beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama sendiri yaitu sewa dapat mengalihkan kepemilikan aset pada lesi di akhir masa sewa. Kemudian yang kedua yaitu lesi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang terbilang rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi itu akan dilaksanakan, sehingga dapat dipastikan pada saat awal sewa itu bahwa opsi itu akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomis meskipun hak milik itu tidak dialihkan. Kemudian yang keempat yaitu di awal masa sewa ini nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial itu mendekati nilai wajar aset sewaan. Kemudian yang kelima yaitu aset sewaan ini bersifat khusus di mana hanya lesi saja yang dapat menggunakan tanpa perlu tambahan secara material. Terus sekarang kita lanjut ke operational lease atau biasa disebut dengan sewa operasional. Nah, suatu sewa itu dapat dikatakan sebagai sewa operasional jika tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan atau capital lease. Untuk perlakuan terhadap sewa operasional sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu oleh lessor, kemudian yang kedua itu oleh lesi. Nah, oleh lessor ini sendiri, barang modal itu yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa yang berdasarkan harga perolehan. Kemudian yang kedua yaitu lease payment selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa itu diakui dan dicatat sebagai pendapatan dari sewa. Kemudian yang kedua itu ada penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan itu harus dilakukan dalam jumlah layak berdasarkan taksiran masa manfaat. Nah, kemudian selanjutnya itu kalau aktiva yang disewa guna usahakan ini itu dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual itu harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang berjalan. Nah, yang kedua yaitu perlakuan oleh lesi. Pada pembayaran sewa ini itu selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat. Terus selain itu berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa itu meskipun pembayaran sewa guna usahanya itu dilakukan dalam jumlah yang tidak sama tiap periode. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi sewa menurut SAK EPAP bab 17 yang dibagi menjadi dua, yaitu ada sewa pembiayaan atau capital lease, yang kedua ada sewa operasional atau operating lease. Nah, untuk sewa pembiayaan ini itu ada jika sewa itu mengalihkan secara substansial, secara menyeluruh baik manfaat ataupun risiko kepemilikan. Nah, untuk dapat dikatakan menjadi sewa pembiayaan ini harus memiliki beberapa faktor. Untuk yang pertama yaitu sewa mengalihkan kepemilikan aset pada lesi di masa akhir sewa. Kemudian yang kedua yaitu lesi ini memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi yang telah ditentukan, sehingga dapat dipastikan bahwa sewa ini akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu masa sewa. Untuk sebagian besar umur ekonomis ini aset meskipun hak miliknya tidak dialihkan, yaitu masa sewa atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu di awal masa sewa ini nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewa, yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai sewa aset sewaan. Kemudian
Aset sewaan ini bersifat khusus dan di mana hanya lessee yang dapat menggunakan tanpa perlu adanya tambahan modifikasi secara material. Yang kedua yaitu sewa operasional atau operating lease. Untuk sewa operasional ini dapat dikatakan sebagai sewa operasional apabila sewa itu tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset tersebut. Proses sewa. Jadi dalam proses sewa ada beberapa pihak yang bersangkutan seperti lessor, lease, kreditur, dan supplier. Dan ada mekanisme proses sewanya seperti yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan aset yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjukkan supplier. Yang kedua, setelah lessee mengisi formulir permohonan lessee, mengirimkan kepada lessor disertakan dokumen perlengkapan. Dan lessor mengevaluasi kinerja serta kelayakan kredit lessee serta memutuskan untuk memberikan fasilitas sewa dengan syarat dan kondisi yang disetujui. Dan setelah itu, lessee maka perjanjian sewa dapat ditandatangani. Seperti lessee itu menyetujui kontrak serta pembayaran sewa. Dan pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk aset yang disewa dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa antara lessor dan pihak asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Dan selanjutnya, perjanjian pembelian aset akan ditandatangani lessor dengan supplier. Supplier dapat mengirim aset yang disewa oleh ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan serta memelihara kondisi aset tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. Lessee menandatangani tanda terima aset dan menyerahkan kepada supplier. Dan selanjutnya, supplier menyerahkan surat tanda terima yang diterima dari lessee sebagai bukti pemilikan serta pemindahan pemilikan kepada lessor. Lessor membayar harga aset yang disewa kepada supplier. Dan setelah itu, lessor membayar sewa secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa tadi. Jadi, itu ada sekitar 11 tahapan dalam proses sewa menyewa. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang keuntungan dan kerugian sewa. Yang pertama, kita mulai dengan keuntungan bagi lessee. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar serta biaya bunga yang tinggi. Dan yang kedua, sewa mengurangi risiko keuangan karena dapat mengoperkan barang yang disewakan kepada lessor apabila tidak diikuti dengan hak opsi dan lain-lain. Dan kerugiannya bagi lessee seperti lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang diterapkan lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang sewa apapun dan perlindungan asuransi. Dan kerugian yang kedua, lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir masa sewa untuk beberapa jenis barang dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.